Wow, hímale. Ledakan demi ledakan mengguncang Israel. Tapi jangan salah, bagi Iran ini bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah panggung. Momen emas untuk menunjukkan ke seluruh dunia. Lihat apa yang kami miliki sekarang. Ya, kabar beredar luas bahwa dalam rentetan serangan ini, Iran tak lagi bermain aman. Mereka disebut-sebut telah menurunkan rudal balistik terbaru mereka, senjata pamungkas yang selama ini disimpan rapat dan kini dilepaskan untuk menghantam jantung Israel. Lihat video ini baik-baik. Rudal itu meluncur begitu mulus tanpa satupun dicegat, langsung menghantam sebuah gedung dengan kekuatan yang mematikan. Dan lihat, rekaman yang satu lagi, rudal-rudal Iran melesat menghajar titik-titik strategis di Israel, seolah pertahanan udara negeri itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada peringatan, tidak ada pencegatan, yang ada hanya kehancuran. Dan sekarang pertanyaannya adalah, rudal macam apa yang sedang dipertontonkan Iran ke seluruh dunia ini? Hajj Qasem, itulah nama rudal balistik terbaru yang kini menjadi buah bibir dunia. Tapi ini bukan sekadar nama, ini adalah simbol. Simbol dendam yang telah disimpan Iran sejak Jenderal Qasem Soleimani, komandan elit Garda Revolusi mereka, dibunuh oleh serangan drone Amerika pada Januari 2020. Rudal ini bukan hanya proyek militer, ia adalah pesan yang dilontarkan ke langit dan jawabannya menghantam jantung Israel. Sejak awal peluncurannya pada Agustus 2020, Iran sudah percaya diri menyebut Hajj Qasem sebagai senjata penembus segala pertahanan. Mereka mengklaim rudal ini mampu menghantam target strategis dengan akurasi tinggi tanpa bantuan GPS. Klaim yang dulu ditertawakan oleh Barat dianggap hanyalah propaganda internal belaka. Tapi hari ini, dunia menyaksikan sendiri, Hajj Qasem bukanlah omong kosong. Dalam rekaman yang tersebar, rudal ini terlihat meluncur lurus, menembus udara tanpa satupun dicegat, lalu menghantam target dengan presisi yang mengerikan. Sistem pertahanan udara Israel, dari Iron Dome, David Sling hingga Patriot milik Amerika Serikat, semuanya lumpuh di hadapan kecepatan dan kekuatan rudal ini. Yang dulu dipandang sebelah mata, kini membuat para analis militer barat terdiam. Secara teknis, Hajj Qasem ini memiliki panjang 11 meter dan bobot sekitar 15.000 pon, dengan 1.100 pon diantaranya berupa hulu ledak berkekuatan dahsyat. Cukup untuk meratakan satu blok bangunan hanya dalam satu dentuman. Ditopang oleh bahan bakar padat, rudal ini mampu menempuh jarak sejauh 1.400 km. Jangkauan yang dengan mudah menjangkau seluruh wilayah Israel ataupun bahkan lebih jauh lagi. Namun dari semua kemampuan yang dimiliki, ada satu hal yang benar-benar membuat rudal Hajj Qasem jadi mimpi buruk bagi Israel dan sekutunya, yaitu daya tahan menyerangnya yang luar biasa. Perpaduan antara teknologi mutakhir dan kecepatan hypersonic menjadikan rudal ini bukan hanya cepat, tapi hampir mustahil dihentikan. Bahkan, sejak awal peluncurannya, Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nazirzadeh, sudah memperingatkan dunia bahwa hulu ledak Hajj Qasem mampu bermanuver di tengah terbang, menghindari rudal pencegat dengan lincah seperti hantu di udara. Dan saat kenyataan itu akhirnya terjadi di langit Israel, maka semua pihak yang dulu meremehkannya, kini mulai panik. Lebih dalam lagi, Hajj Qasem ini dibekali sistem navigasi canggih, mulai dari pencari optik dan inframerah, hingga navigasi inersia yang akurat. Gabungan teknologi ini memungkinkan rudal ini menyelinap melewati radar dan sistem pertahanan udara seperti pisau menembus mentega. Dan bukan itu saja, rudal ini juga dilengkapi dengan Maneuverable Re-entry Vehicle, kemampuan mematikan yang membuat hulu ledaknya bisa mengubah arah saat kembali memasuki atmosfer, lalu menghantam target baru dengan presisi mematikan. Tapi yang paling mengerikan itu adalah kecepatannya. Hajj Qasem mampu melaju
hingga Mach 12 atau sekitar 14.800 km per jam. Untuk konteksnya, kecepatan rudal pencegat Iron Dome itu hanya 2.700 km per jam. David Sling mencapai 9.200 km per jam. Arrow maksimumnya 11.100 km per jam. Dan Patriot hanya 6.100 km per jam. Itu artinya, tidak ada satupun dari sistem pertahanan Israel ini mampu menyusul, apalagi mencegat Hatz-Qassem. Ia terbang terlalu cepat, terlalu lincah, dan terlalu mematikan untuk dihentikan. Fakta ini mengungkapkan satu hal yang tak bisa dibantah. Israel telah meremehkan Iran. Berkali-kali Teheran menunjukkan arsenal rudalnya sebagai peringatan, tapi selalu dianggap angin lalu. Hingga hari ini, saat peringatan itu berubah menjadi kenyataan, dan langit Israel dihujani oleh rudal balistik, yang perlu diingat, Hatz-Qassem hanyalah satu dari banyak senjata mengerikan yang disimpan oleh Iran. Apa yang terlihat hari ini mungkin baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Iran masih menyimpan senjata lain yang tak kalah mematikannya. Sebuah rudal balistik jarak menengah bernama Khaybar Shekan. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022, rudal ini langsung mengundang perhatian dunia. Menggunakan bahan bakar padat, Khaybar Shekan menjadi sinyal awal bahwa Teheran mulai memasuki babak baru dalam pengembangan senjata berdaya hancur tinggi. Dengan panjang 11,4 meter dan diameter 76 cm, rudal ini memiliki bobot mencapai 6,3 ton. Ukurannya yang besar memungkinkan Khaybar Shekan membawa hulu ledak seberat 550 kg. Lengkap dengan fitur Maneuverable Re-entry Vehicle, kemampuan yang membuatnya bisa bermanuver cepat saat memasuki atmosfer dan menghindari rudal pencegat dengan gesit. Hulu ledaknya juga diklaim menggunakan teknologi canggih yang membuatnya makin sulit dilacak. Yang lebih mengejutkan, meskipun berukuran besar, rudal ini dapat diluncurkan dari kendaraan komersial biasa, memberikan fleksibilitas serangan yang luar biasa dan membuatnya sulit diprediksi keberadaannya. Nama Khaybar sendiri bukan tanpa makna. Ia merujuk pada benteng legendaris di dekat Madinah yang dulu dihuni oleh komunitas Yahudi dan berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah komando Nabi Muhammad pada tahun 628 Masehi. Sedangkan Shekan sendiri berarti penghancur. Dua kata itu jika digabungkan membentuk arti yang sangat jelas. Penghancur Khaybar, sebuah pesan simbolik yang kuat, di mana rudal ini tidak dilahirkan untuk pertahanan, tapi untuk menghantam musuh yang selama ini menjadi fokus utama Iran, Israel. Di balik kabut perang yang terus menebal antara Iran dan Israel, satu nama lain mulai terdengar. Emad. Rudal balistik ini disebut-sebut ikut dikerahkan oleh Iran bersama Hatz-Qassem dalam gelombang serangan terbaru. Tak banyak yang tahu kalau Emad ini bukan pendatang baru. Ia adalah pengembangan dari Shahab 3 dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2015. Sejak saat itu, Emad masuk daftar senjata strategis yang disiapkan Iran untuk satu tujuan, menghantam musuh-musuhnya di kawasan Timur Tengah. Meski tidak banyak informasi yang beredar soal spesifikasi teknisnya, ada satu hal yang pasti, diameternya mencapai 1,25 meter dan cukup untuk membawa hulu ledak seberat 1.650 pon. Itu artinya, daya ledaknya jauh lebih brutal dibandingkan Hatz-Qassem. Tapi bukan hanya soal bobot, Emad mengusung desain hidung baru, sebuah sistem kerucut yang memungkinkan ledakan terjadi di atas target. Desain ini bukan kebetulan. Ia memang dirancang agar bisa menebar kehancuran dari ketinggian, cocok untuk serangan senjata kimia, biologis, hingga skenario nuklir dan pulse elektromagnetik. Yang jadi misteri, Iran belum membocorkan bagaimana Emad menembus sistem pertahanan udara modern. Bahkan soal kecepatan pun masih dirahasiakan. Tapi satu hal yang jelas, rudal ini punya jangkauan sejauh 1.700 km. Cukup untuk membuat seluruh wilayah Israel berada dalam garis tembak.
Dan jangan meremehkan akurasinya. Iran mengklaim Emad mampu mengenai target dengan tingkat kesalahan yang tak lebih dari 10 meter. Emad bukan sekadar rudal konvensional. Di dalam tubuhnya itu tertanam sistem kendali dan panduan canggih yang terletak di bagian kerucut hidung. Inilah yang membuat Emad begitu fleksibel dalam menentukan target, bahkan di tengah penerbangan. Lebih dari itu, rudal ini juga dibekali dengan fitur Maneuverable Re-entry Vehicle, sama seperti yang dimiliki oleh Hatz-Qassem. Dengan teknologi ini, hulu ledaknya mampu mengubah arah di udara, menggeser sasaran saat melaju, lalu masuk kembali ke atmosfer sebelum menghantam target secara presisi.